Di puncak tebing setinggi 525 meter di Pegunungan Dangrek, Preah Vihear berdiri sebagai saksi bisu berabad-abad sejarah. Candi Hindu kuno ini, sebuah mahakarya arsitektur Kekaisaran Khmer, menghadap ke dataran luas Kamboja di bawahnya. Lokasinya yang strategis menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga terletak tepat di perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Posisi geografis ini telah mengubah situs suci menjadi sumber konflik abadi. Selama beberapa generasi, candi ini bukan hanya sekadar batu dan semen. Ia telah menjadi simbol kuat identitas nasional, kedaulatan, dan kebanggaan bagi kedua negara. Titik fokus di mana warisan budaya dan ketegangan politik bertabrakan secara dramatis dan seringkali tragis. Dibangun terutama pada abad ke-11 dan ke-12, Preah Vihear didedikasikan untuk dewa Hindu Siwa. Kompleks candi ini dirancang untuk mewakili Gunung Meru, rumah mitos para dewa dalam kosmologi Hindu. Serangkaian tempat sucinya yang dihubungkan oleh jalan setapak panjang dan tangga membentang lebih dari 800 meter di sepanjang sumbu utara selatan, berpuncak pada tepi tebing yang dramatis. Ukiran batunya yang rumit menggambarkan mitos dan legenda Hindu, menunjukkan keterampilan luar biasa para seniman Khmer. Bagi Kekaisaran Khmer, ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat sosial dan ekonomi yang signifikan. Sebuah bukti kekuatan dan pengabdian spiritual para penguasanya, yang warisannya terukir di setiap batu. Pentingnya candi ini melampaui fungsi keagamaan kunonya. Bagi Kamboja, ini adalah hubungan langsung dengan kejayaan Kekaisaran Khmer, sumber kebanggaan budaya yang besar, dan landasan warisan nasional mereka. Ini mewakili zaman keemasan peradaban mereka, dan berfungsi sebagai pengingat warisan sejarah mereka di wilayah tersebut. Bagi Thailand, yang juga berbagi akar budaya dan sejarah dengan peradaban Khmer, candi ini memiliki makna serupa. Mereka melihatnya sebagai bagian dari warisan regional mereka sendiri, tempat suci yang telah dihormati oleh orang-orang di kedua sisi perbatasan modern selama berabad-abad, menjadikan kepemilikannya sebagai masalah yang sangat emosional dan bermuatan politik yang bergema di masyarakat kedua negara. Namun, penghormatan bersama ini tidak mengarah pada kepemilikan bersama, melainkan pada perselisihan yang pahit dan berkepanjangan. Pertanyaan tentang bendera mana yang harus berkibar di atas Preah Vihear telah diperdebatkan di pengadilan dan diperjuangkan di medan perang. Lokasi unik candi di daerah aliran sungai alami yang seringkali membentuk batas internasional yang logis, secara ironis menjadi sumber ambiguitas yang memicu konflik. Garis-garis yang ditarik pada peta kolonial berabad-abad yang lalu gagal memperhitungkan hubungan budaya yang mendalam yang dimiliki orang-orang dengan tanah suci ini, menanam benih perselisihan yang akan berlangsung selama beberapa generasi dan berulang kali mengancam perdamaian antara dua kerajaan tetangga. Asal mula perselisihan modern mengenai Preah Vihear dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20, periode aktivitas kolonial yang intens di Asia Tenggara. Pada saat itu, Kamboja adalah protektorat Prancis, sementara Siam, yang sekarang dikenal sebagai Thailand, sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari kekuatan Eropa yang mengancam. Antara tahun 1904 dan 1907, Prancis dan Siam menandatangani serangkaian perjanjian untuk menetapkan batas bersama mereka. Prinsip dasar yang disepakati adalah bahwa batas akan mengikuti garis batas air Pegunungan Dangrek. Menurut prinsip ini, candi secara alami akan jatuh di sisi Thailand, sebuah poin yang secara konsisten diperdebatkan Thailand. Namun, cerita ini mengambil giliran penting dengan pembuatan serangkaian peta oleh surveyor Prancis. Pada tahun 1908, sebuah peta diterbitkan yang dengan jelas menunjukkan Preah Vihear terletak di dalam wilayah Kamboja, menyimpang dari prinsip batas air yang disepakati. Siam tidak secara resmi memprotes peta ini pada saat itu. Kurangnya keberatan ini akan menjadi bukti penting beberapa dekade kemudian. Selama bertahun-tahun, masalah ini tidak aktif. Perselisihan yang tenang dibayangi oleh peristiwa regional dan global yang lebih besar. Baru setelah Kamboja memperoleh kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1953, perselisihan mengenai kedaulatan candi meletus menjadi konflik internasional besar. Setelah kemerdekaan Kamboja, Thailand memutuskan untuk menegaskan klaimnya dan menempatkan pasukan di candi pada tahun 1954. Langkah ini mendorong Kamboja untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag.
Pada tahun 1959, pertempuran hukum sangat intens dengan kedua belah pihak menyajikan bukti sejarah dan geografis. Inti argumen Kamboja terletak pada penerimaan implisit Thailand terhadap peta 1908. Pada tahun 1962, pengadilan mengeluarkan putusan penting. Pengadilan memutuskan mendukung Kamboja, menyatakan bahwa candi itu sendiri milik Kamboja. Sebagian besar karena Thailand tidak keberatan dengan peta tersebut selama 5 dekade dan telah diuntungkan dari bagian lain dari perjanjian perbatasan. Meskipun ada keputusan pengadilan, masalahnya jauh dari selesai. Putusan 1962 bersifat spesifik untuk Tanjung Candi, tetapi meninggalkan status tanah di sekitarnya yang ambigu. Ambiguitas ini menciptakan sumber ketegangan baru, memungkinkan perselisihan berlarut-larut selama beberapa dekade. Thailand menerima putusan mengenai bangunan candi, tetapi tidak pernah sepenuhnya mengakui daerah sekitarnya. Celah hukum ini berarti bahwa meskipun Kamboja memiliki kedaulatan atas candi, akses ke candi seringkali dikendalikan atau diperebutkan oleh Thailand, menyiapkan panggung untuk konfrontasi di masa depan, dan memastikan bahwa Preah Vihear akan tetap menjadi titik api yang bergejolak dalam hubungan antara kedua negara. Ketegangan yang belum terselesaikan seputar Preah Vihear telah berulang kali memicu konflik bersenjata. Sementara periode antara 2008 dan 2011 menyaksikan bentrokan mematikan, situasi meningkat secara dramatis pada 2025, mengingatkan dunia bahwa perselisihan kuno ini berbahaya. Kekerasan baru-baru ini yang berpusat tidak hanya di sekitar Preah Vihear, tetapi juga kompleks Candi Tamuan Thom di dekatnya, dipicu oleh serangkaian insiden yang dengan cepat lepas kendali. Pada tanggal 28 Mei 2025, baku tembak pecah antara patroli perbatasan mengakibatkan kematian seorang tentara Kamboja. Kedua belah pihak saling menyalahkan karena memulai permusuhan, dan insiden itu segera menyebabkan hubungan diplomatik merosot tajam, menyulut kembali semangat nasionalis di kedua sisi perbatasan. Situasi memburuk secara signifikan pada akhir Juli. Pada tanggal 23 Juli, 5 tentara Thailand terluka oleh ledakan ranjau darat, dengan Thailand menuduh Kamboja menanam ranjau baru di wilayah yang disengketakan. Tuduhan yang dibantah Kamboja. Hanya 1 hari kemudian, pada tanggal 24 Juli, pertempuran besar pecah di sepanjang selusin titik di perbatasan. Laporan menunjukkan konflik dipicu oleh pengawasan drone Kamboja atas posisi militer Thailand, yang menyebabkan pembalasan besar-besaran. Pertempuran melibatkan artileri berat, peluncur roket, dan bahkan serangan udara Thailand, menandai konfrontasi militer paling serius antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade, dan mengubah lanskap suci menjadi medan perang. Korban jiwa dari konflik 2025 sangat menghancurkan. Pada saat gencatan senjata yang rapuh disepakati, pertempuran dilaporkan telah merenggut setidaknya 38 nyawa, termasuk 21 warga sipil dari kedua negara. Kekerasan memaksa eksodus massal, dengan lebih dari 300.000 warga sipil meninggalkan rumah mereka di kedua sisi perbatasan untuk menghindari penembakan dan kekacauan. Konflik ini juga menarik kekuatan internasional. Amerika Serikat dan Tiongkok, keduanya berusaha menjaga stabilitas di kawasan itu, memberikan tekanan signifikan pada kedua pemerintah untuk menghentikan permusuhan. ASEAN, melalui mediasi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memainkan peran penting dalam membawa kedua belah pihak ke meja perundingan di Kuala Lumpur. Gencatan senjata akhirnya disepakati pada tanggal 28 Juli 2025, menghentikan sementara pertumpahan darah. Namun, masalah-masalah mendasar tetap berbahaya. Bahkan setelah senjata berhenti, dampak politik terus berlanjut. Rekaman percakapan yang bocor antara Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan pemimpin Kamboja Hun Sen memicu krisis politik di Thailand. Sementara itu, upaya Kamboja untuk membawa masalah perbatasan yang lebih luas kembali ke Mahkamah Internasional ditolak oleh Thailand, yang bersikeras pada negosiasi bilateral. Hingga hari ini, 31 Juli 2025, perdamaian yang tegang tetap terjaga, tetapi para prajurit tetap berada di parit mereka. Sebuah pengingat yang jelas bahwa konflik kuno ini hanya satu kesalahpahaman lagi dari meletus kembali. Preah Vihear lebih dari sekadar kumpulan batu kuno. Ia adalah simbol kuat yang terjalin
dalam identitas nasional bagi Kamboja dan Thailand. Bagi Kamboja, ia adalah peninggalan berharga dari zaman keemasan Kekaisaran Khmer, hubungan langsung dengan kejeniusan arsitektur dan spiritual nenek moyang mereka. Pencatatan candi sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2008 di bawah nama Kamboja adalah momen kebanggaan nasional yang luar biasa. Namun, pengakuan internasional ini secara bersamaan menyulut sentimen nasionalis di Thailand, di mana banyak yang merasa candi adalah bagian integral dari warisan regional bersama mereka yang telah direbut secara tidak adil dari mereka. Investasi emosional yang mendalam ini mengubah setiap perselisihan wilayah menjadi pembelaan jiwa nasional. Konflik terus-menerus dipicu oleh politik domestik di kedua negara. Politisi di kedua belah pihak sering menggunakan perselisihan Preah-Vihear untuk menggalang dukungan nasionalis, mengalihkan perhatian dari masalah internal, dan membuktikan kredensial patriotik mereka. Retorika berapi-api dari para pemimpin politik dan media dapat dengan cepat mengubah bentrokan perbatasan kecil menjadi krisis nasional, memobilisasi opini publik, dan menyisakan sedikit ruang untuk kompromi diplomatik. Candi telah menjadi panggung untuk teater politik di mana para pemimpin tampil untuk audiens domestik, seringkali dengan mengorbankan hubungan damai. Siklus politisasi ini memastikan bahwa konflik tetap menjadi tema yang berulang dalam lanskap politik kedua negara. Putusan hukum internasional, meskipun dimaksudkan untuk membawa kejelasan, dalam beberapa hal telah memperdalam perpecahan. Keputusan Mahkamah Internasional tahun 1962 memberikan candi kepada Kamboja, tetapi meninggalkan tanah di sekitarnya yang diperebutkan. Klarifikasi pengadilan tahun 2013 yang menegaskan kedaulatan Kamboja atas seluruh tanjung dan memerintahkan penarikan militer Thailand dipandang di Kamboja sebagai kemenangan terakhir. Namun di Thailand, banyak yang memandangnya sebagai pelanggaran kedaulatan mereka, memperkeras oposisi, dan menumbuhkan rasa keluhan sejarah. Putusan-putusan ini, yang dimaksudkan untuk menjadi final, malah menjadi titik acuan dalam argumen yang sedang berlangsung, dengan masing-masing pihak menafsirkannya untuk mendukung klaim mereka sendiri yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, konflik abadi atas Preah-Vihear adalah paradoks yang tragis. Sebuah situs yang dibangun untuk harmoni spiritual telah menjadi sumber konflik mematikan. Ia berdiri sebagai bukti sejarah budaya bersama, namun digunakan untuk menekankan perbedaan nasional. Sampai Kamboja dan Thailand dapat menemukan cara untuk memisahkan nilai budaya candi yang luar biasa dari politik nasionalisme dan wilayah, masa depannya akan tetap tidak pasti. Preah-Vihear akan terus menjadi simbol kebanggaan yang luar biasa dan sumber penderitaan yang mendalam. Batu-batunya yang sunyi menghadap ke perbatasan yang tetap menjadi bekas luka di lanskap dan luka di hati kedua negara.